Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita dapat bermuwajahah walaupun dengan secara online, kita masih terus menggebu-gebu untuk thalabul ilmi. Baiklah mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada kesempatan ini pada mata kuliah ini yaitu materinya tentang toharoh. Nanti kita bahas apa sih toharoh itu. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan, suci atau bersuci. Toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, membersihkan pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja atau cebok, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum melaksanakan ibadah tentunya kita harus bersuci dulu, sebab Allah sangat mencintai kesucian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sarana toharoh atau alat untuk toharoh terdiri dari air dan tanah. Air dapat dipergunakan untuk berwudu atau mandi, sedangkan tanah atau batu, pasir, atau tanah berair dapat digunakan untuk bertayamum sebagai ganti air dalam berwudu atau mandi. Kedua sarana ini digunakan untuk bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Baiklah, kita jelaskan pembagian toharoh. Ada toharoh hakiki dan toharoh hukmi. Toharoh hakiki bersuci dari kotoran atau habat atau najis yang bisa dilihat dan dirasa, baik itu mengenai badan, pakaian atau tempat. Najis seperti ini memiliki rasa, warna, dan bau. Cara taharoh hakiki tergantung level najisnya. Jika najisnya ringan, cukup dengan memercikkan air. Tapi jika najisnya berat seperti air liur anjing, harus dicuci dengan 7 air atau 7 siraman air, bilasan air, dan salah satunya harus dicampuri dengan tanah. Taharoh hukmi bersuci dari hadas yang tidak terlihat kotorannya secara fisik, seperti orang yang tidur batal wudunya, atau orang dalam keadaan junub mandi wajib. Taharoh secara hukmi dilakukan dengan berwudu, hadas kecil atau mandi jinabah atau hadas besar.
Macam-macam najis kita terangkan atau jelaskan masalah najis pada kali ini. Najis ada 3 kelompok. Satu, najis mukhafafah atau najis yang sifatnya ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh, najis yang sifatnya sedang. Terus najis mughaladoh yang sifatnya berat. Najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah tentunya. Cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Air kencing najis, air kencing bayi merupakan najis yang ringan. Terusnya, kotoran hewan termasuk najis yang sedang, yaitu adalah najis pertengahan atau mukhafafah. Contoh najis ini seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nanti kita jelaskan. Next. Jadi urgensi taharah, Islam adalah agama kebersihan. Islam memperhatikan pencegahan penyakit. Orang yang menjaga kebersihan dipuji Allah Subhanahu wa taala. Kesucian itu sebagian dari iman. Kesucian adalah syarat ibadah. Baiklah, mahasiswa-mahasiswi kalian, cara bersuci kali ini, bahasan kali ini yaitu dengan cara berwudu. Wudu adalah atau definisi wudu husnul atau keindahan dan nadhafah atau kebersihan. Wudu menurut istilah adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan cara yang tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Dalil tentang wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Wudu artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Syarat-syarat wudu. Yang pertama, yaitu harus beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak wajib wudu. Buat apa wudu? Wudu khusus untuk orang Islam. Yang kedua, harus sudah baligh. Sudah baligh. Baligh ini artinya sudah mencapai usia tertentu
dianggap sudah dewasa, sudah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaan. Tentunya sudah terkena perintah untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Contohnya, sesudah kita sudah hubungan suami istri, tentunya kita punya hadas besar. Kalau langsung wudhu itu tidak sah wudhunya. Tentunya harus melalui langkah awal, yaitu harus mandi besar dulu. Setelah itu berwudhu. Selanjutnya yaitu memakai air mutlak. Air mutlak itu dalam artian suci dan dapat dipakai mensucikan. Air mutlak, air yang suci dan mensucikan, seperti air sumur, air laut, dan sebagainya. Bagaimana kalau air seperti air kelapa, bisa enggak? Oh, tidak bisa. Itu air suci tapi tidak bisa mensucikan. Dalam artian suci bisa diminum untuk konsumsi, tapi tidak bisa untuk mensucikan, untuk bertaharah, yaitu untuk berwudu. Selanjutnya, tidak ada yang menghalangi sampai kulit seperti tinta, cat. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu kalau berwudu, supaya air yang mengalir ke dalam kulit itu tidak terhalang dengan tinta atau cat. Rukun wudu yang pertama, niat. Harus niat dulu nih. Awas. Yang kedua, membasuh muka dengan merata. Tentunya dengan merata. Membasuh tangan sampai dengan kedua siku dengan merata juga. Mengusap sebagian kepala. Membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Yang terakhir itu tertib. Artian tertib ini yaitu berurutan. Jangan sampai tangan dulu, muka, sebagian kepala, membasuh kaki. Nah, itu tidak berurutan, dalam artian tidak tertib namanya. Jadi tertib ini harus berurutan. Rukun-rukun wudu. Rukun wudu yang pertama niat. Kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Mengusap sebagian kepala. Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki dan tertib. Hukum wudu wajib apabila hendak melaksanakan salat, tawaf di sekitar Ka'bah. Hukumnya sunnah apabila hendak mengulangi wudu untuk tiap salat, menyentuh kitab-kitab syariah seperti kitab tafsir, hadis, akidah, fikih, dan sebagainya. Sunnah ketika akan tidur, sunnah sebelum mandi junub, sunnah ketika marah. Disunahkan apabila marah, yaitu berwudu. Dengan berwudu, apabila marah wudu, maka insya Allah marahnya akan hilang. Dan juga disunahkan ketika akan membaca Al-Quran. Disunahkan ketika melantunkan azan dan iqamah, zikir, khutbah, ziarah ke makom.
Selanjutnya yaitu sunah-sunah wudhu. Sunah wudhu diantaranya yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim, membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membasuh telinga luar dalam. Semua yang dibasuh diulangi 3 kali balikan. Mendahulukan anggota badan yang kanan. Tidak berkata-kata ketika waktu wudhu. Menyela-nyela jenggot, awas nih yang berjenggot. Jadi air harus masuk ke dalam jenggot ini. Jangan sampai kulitnya tidak terbasuh dengan air. Dengan adanya jenggot, air tidak masuk ke dalam kulit yang ada jenggotnya. Makanya harus disela-selakan supaya airnya masuk. Kalau bisa menghadap kiblat, berdoa sesudah wudhu, itu disunahkan. Niat wudhu, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghar fardhu lillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu lillahi ta'ala. Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan wudhu apa saja? Yang pertama, beberapa hal yang mendapat membatalkan wudhu. Dalam kitab Matan Ghayatu wa Taqrib, hal yang membatalkan wudhu, yang pertama, sesuatu yang keluar dari kedua jalan. Tentu jalan kemaluan, depan maupun belakang. Depan artinya air kencing, air mani. Belakang, berak, kentut, dan sebagainya. Terusnya tidur tidak dalam keadaan duduk. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit pria dan wanita yang bukan muhrim, itu tanpa penghalang tentunya. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keenam, menyentuh lubang dubur manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekarang penjelasan macam-macam air, yaitu air untuk berwudu, untuk bersuci. Macam apa saja airnya? Dalam ilmu fikih, air dibagi menjadi 4. 1. Air suci dan mensucikan, atau disebut dengan air mutlak. Air mutlak adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Contohnya air hujan. Yang keluar dari bumi tentunya air sumur. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh penggunaannya, seperti air yang terkena panas matahari. Yang ketiga, suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu jenisnya? Yang pertama, air mustakmal. Air mustakmal itu yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air bekas wudu
kita gunakan untuk wudu lagi. Itu namanya air mustakmal, air bekas bersuci, tidak bisa untuk bersuci lagi. Yang kedua, air yang digunakan untuk menghilangkan najis, kita gunakan lagi untuk berwudu, tidak bisa. Yang ketiga, air yang berubah warna, rasa, dan baunya. Yang tadinya air rasanya biasa-biasa saja karena terkena najis, warnanya berubah, misalkan terkena kotoran sapi menjadi kecoklat-coklatan. Tentunya kalau sudah terkena kotoran sapi, berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Yang ketiga, air najis, air yang terkena najis atau yang aslinya najis, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Terusnya sedikit, air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah, kurang dari 220 liter. Terusnya ada lagi air mutanajis, adalah air sedikit yang terkena najis. Jadi kalau pengen aman ya harus air 2 kolah, harus lebih dari 220 liter. Kita menggunakan aman aja harus lebih sebanyak itu airnya. Terus macam-macam air yang diperbolehkan untuk bersuci. 1. Air langit, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju atau air es, air embun. Itu adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu. Baiklah, tadi sudah dijelaskan masalah wudu. Bersuci selanjutnya yaitu dengan cara tayamum. Definisi tayamum, definisinya secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Tayamum secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sya'id, permukaan bumi yang bersih. Dalilnya ada dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Kita bacakan dalil dari hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai tahur, sesuatu yang digunakan untuk bersuci atau tayamum jika kamu tidak menjumpai air. Jadi tayamum merupakan bersuci tanpa air. Dibenarkan jika tidak ada air atau seorang tidak boleh terkena air karena sakit. Misalkan mau berwudu, tapi dengan wudu tersebut, dengan air tersebut, maka sakitnya bertambah parah, maka boleh bertayamum. Jadi tayamum dapat berfungsi sebagai pengganti mandi junub juga, selain pengganti wudu, sebagai pengganti mandi junub untuk mensucikan dari hadas besar. Tayamum juga dapat dilakukan seorang yang sedang dalam perjalanan, semisal naik bis
naik kereta api, naik pesawat terbang, atau berkendaraan. Kita bisa bertayamum. Selanjutnya, kapan kita boleh bertayamum? Ada sebab utama yang membolehkan tayamum, yaitu yang pertama, karena tidak mendapat air dalam keadaan kekeringan, kita diperbolehkan bertayamum untuk bersuci. Yang kedua, khawatir menggunakan air. Apabila sakit, dengan kekhawatiran menggunakan air tersebut, maka sakitnya akan tambah parah. Secara lebih lengkap, sebab yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada air, yaitu tidak ditemukan atau sumber air begitu jauh. Kita dalam keadaan kekeringan, sumber air jauh, untuk mengambil wudhu menyebabkan misalkan habis waktu sholat dengan apabila berwudhu tempatnya jauh, maka boleh bertayamum. Yang kedua, jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air, boleh bertayamum. Yang ketiga, jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan dalam musim dingin, misalkan di negara yang musim salju, kita boleh bertayamum. Selanjutnya, jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan, apabila digunakan air tersebut misalkan untuk berwudu dan air tersebut habis untuk keperluan minum, masak dan sebagainya, maka boleh kita bertayamum. Perlu diketahui bahwa tayamum adalah pengganti bersuci dengan air. Ketika tidak mampu menggunakan air, dengan tayamum seseorang boleh melakukan berbagai hal yang dibolehkan ketika bersuci dengan air, seperti salat, tawaf, membaca Al-Quran, dan selain itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan debu atau segala hal yang di permukaan bumi itu suci dan mensucikan, sebagaimana air pun demikian. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, menggunakan debu atau tanah. Yang kedua, debu atau tanah yang suci. Tiga, bukan debu tanah yang mustakmal, artinya bekas dipakai, bekas tayamum dipakai lagi. Debunya tentunya tidak bercampur dengan benda lain, seperti misalkan kena najis atau bercampur dengan tepung dan sebagainya. 5, bertayamum setelah masuk waktu. Yang keenam, bertayamum hanya untuk sekali sholat saja. Alat tayamum tentunya debu yang bagaimana? Debu yang bisa digunakan untuk bertayamum, yaitu debu yang suci, debu atau tanah yang suci. Bentuknya tanah dalam berbagai warna seperti merah atau hitam. Tidak dikategorikan sebagai abu. Misalkan abu seperti udah lembut sekali, arang misalkan ditumbuk
sampai lembut seperti tanah, lalu digunakan untuk tayamum, itu tidak bisa. Selanjutnya suci dan tidak bernajis debunya. Tidak mustakmal, tidak bekas pakai. Terusnya debunya tidak bercampur dengan tepung, kapur, pasir yang tidak berdebu. Syarat sah tayamum, yang pertama sudah waktu sholat. Tidak sah tayamum jika dilakukan sebelum masuk setiap waktu sholat. Yang kedua, telah berusaha mencari air. Tidak harus tayamum selagi belum mencari air, atau dengan dari orang tentang ketiadaan air tetapi tidak memastikannya. Yang ketiga, menggunakan tanah yang suci. Tanah yang suci ialah yang tidak mengira warna atau hitam, yang berdebu atau berpasir dan belum digunakan untuk tayamum. Sebab dibolehkan tayamum, ketiadaan air karena kekeringan dan sebagainya. Ketiadaan air atau air yang terlalu sedikit boleh menyebabkan seorang itu bertayamum. Jika dia sudah berusaha mencari air atau tempat air terlalu jauh, boleh bertayamum. Yang kedua, air terlalu sejuk atau dingin, dibolehkan bertayamum jika air itu boleh memudaratkan tubuhnya atau tiada alat untuk memanaskan air atau tidak mampu mengupah orang untuk memanaskannya. Terus ada uzur karena sakit yang dibolehkan bertayamum. Yang pertama, apabila dikhawatirkan dengan berwudu menyebabkan kematian atau hilang manfaat anggota dan sebagainya. Yang kedua, jika berwudu akan bertambah penyakit atau bisa dan lambat sembuh. Jika mudarat sedikit saja maka tidak sah tayamumnya. Tata cara tayamum. Rukun tayamum. Pertama, berniat ketika menyapu muka. Yang kedua, menyapu seluruh wajah dengan debu. Yang ketiga, menyapu tangan hingga ke suku dengan debu. Yang keempatnya, tertib. Niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholat fardhu lillahi ta'ala. Sunah-sunah tayamum. Yang pertama, membaca basmalah, meniupkan debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, terusnya membaca doa. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Semua hal yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu, membatalkan juga tayamum. Terusnya menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya murtad. Itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahatis sholat fardhu lillahi ta'ala. Niat, aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa